Penggunaan masker double katanya mampu menurunkan resiko untuk terpapar virus COVID-19. Benarkah demikian? Yuk simak penjelasannya pada video berikut ini. CDC atau Center for Disease Control and Prevention di Amerika Serikat baru-baru saja merilis suatu hasil studi yang mereka lakukan tentang penggunaan masker di masyarakat gitu. Nah, penelitian CDC tersebut mengungkapkan bahwa ada dua cara untuk meningkatkan efektivitas penggunaan masker untuk mencegah paparan dari virus COVID-19. Yang pertama adalah dengan menggunakan masker bedah yang diikat ujungnya, atau bahasanya di sini knot and tuck ya. Nah, untuk membuat masker bedah itu lebih efektif, kita bisa melakukan cara ini ya. Yang pertama, masker bedah ini coba kita lipat ya ke arah dalam ya. Dan kemudian ujung talinya itu kita coba buat simpul. Nah, setelah selesai ya, dua sisinya kita simpul. Terus ini bagiannya ini kita lipat ke arah dalam ya. Nah, seperti ini. Dia terlipat ke arah dalam, sisi berikutnya juga dilipat ke arah dalam ya. Nah jadi seperti ini ya hasilnya ketika sudah dilipat ya. Pastikan memang kita bisa adjust ya, atau atur ketika kita pakai gitu. Pastikan memang di tepi-tepinya ini terlipat ke arah dalam ya, agar memang tidak menimbulkan celah lagi di tepi-tepinya. Seperti itu. Cukup mudah kan? Terus yang kedua adalah dengan double masking gitu, yaitu penggunaan masker bedah atau masker medis dan yang dilapisi dengan masker kain gitu. Dan ternyata hasil dari penelitian CDC tersebut, bila kita hanya menggunakan masker bedah saja, itu mampu untuk memblok atau menghalangi paparan virus COVID-19 itu sebesar 56,1%. Kalau hanya masker kain saja itu 51,4%. Jadi masker kain lebih rendah blockingnya terhadap paparan virus COVID-19 dibanding masker bedah. Nah, kalau menggunakan metode tadi yang diikat di ujung-ujungnya masker bedah tersebut, itu ternyata mampu untuk memblok ya paparan virus COVID-19 itu sampai 77%. Jadi dari 56 ke 77% gitu. Dan sedangkan bila double masking, masker bedah di dalam, masker kain di luar, itu ternyata mampu untuk memblok atau menghalangi sampai 85,4% paparan virus COVID-19. Jadi dengan double masking ini ternyata lebih efektif untuk mencegah paparan virus COVID-19 bagi penggunanya gitu. Nah, mengapa masker bedah yang diikat ujungnya atau bahasanya itu knot and tuck itu lebih efektif? Ternyata kalau kita pakai masker bedah itu kadang itu sering kita temukan itu di area pipinya itu masih ada celah ya, udara bisa masuk atau tidak tersaring ketika kita bernafas gitu. Dan kalau misalnya diikat dua ujungnya, ternyata itu memang mampu untuk mensil ya, atau membuat area mulut dan hidung kita tuh lebih tertutup, sehingga kita lebih banyak atau lebih baik dalam memfilter udara-udara yang kita hirup gitu dengan penggunaan masker bedah yang diikat tersebut. Dan kenapa double maskingnya itu harus masker bedah dan masker kain? Nah, kita tahu ya bahwa kalau kita menggunakan masker itu selain untuk mencegah paparan udara yang membawa bakteri, virus itu masuk ke dalam tubuh kita, juga itu harus bisa memudahkan kita untuk bernafas. Nah, kalau misalnya dua layernya itu menggunakan sama-sama masker bedah gitu atau masker N95, itu memang bisa meningkatkan atau membuat blockingnya lebih baik, tapi suplai oksigennya juga menurun gitu. Tetapi pada penelitian di sini ternyata kalau misalnya lapisannya itu masker bedah dan masker kain itu efektivitasnya meningkat, artinya blockingnya itu meningkat, namun upaya atau kemampuan kita untuk menghirup oksigen itu tidak terganggu. Jadi kita tetap bisa bernafas dengan aman, nyaman, dan juga lebih efektif untuk mencegah paparan virus COVID-19.
Dan yang terakhir, memang sebagai standar ya, kalau misalnya ingin cari yang paling efektif itu tentu penggunaan masker N95. Karena N95 itu memang didesain untuk bisa menutupi seluruh area mulut dan hidung kita, bahkan filtrasinya atau blockingnya itu bisa mencegah paparan virus COVID-19 itu sampai 95% gitu. Namun kan itu harganya mahal dan mungkin tidak semua orang bisa dapatkan, sehingga dengan menggunakan double masking ini diharapkan itu lebih terjangkau, lebih aman, dan juga lebih nyaman untuk digunakan oleh masyarakat. Nah sahabat, pada prinsipnya untuk memilih masker yang terbaik bagi kita ada dua yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan masker tersebut itu pas ya, pas untuk menutupi seluruh area hidung dan juga mulut kita gitu. Makanya biasanya direkomendasikan untuk penggunaan surgical mask atau masker yang medical grade ya, atau masker bedah. Kenapa? Selain dia itu punya kawat di bagian hidungnya sehingga memang bisa memfiksasi atau lebih rapat ya menutupi area hidung, juga dia biasanya terdiri dari 3 lapis atau 4 lapis ya, dimana yang prinsip kedua itu menggunakan memang lapisan-lapisan yang kedap air ya di permukaan luarnya, sehingga kalau ada droplet itu tidak mudah atau lebih tahan untuk bisa kita terhirup atau lebih efektif untuk mencegah paparan virus yang berasal dari droplet atau cipratan air seperti itu. Nah sahabat, sekianlah informasi singkat dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga sebarkan video ini agar teman-teman dan semua keluarga Anda bisa mendapatkan manfaatnya. Sekian dari saya, tetap sehat dan jaga kesehatan diri Anda dan juga keluarga Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.